Untuk kali ini memberikan materi dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Jadi untuk kedepannya kalian akan belajar tari kreasi, tidak tari klasik. Karena tari kreasi itu tari yang bisa untuk dirubah gerakannya. Kalau tari klasik yang sudah terpatok, jadi tidak boleh diubah oleh siapapun selain penciptanya. Seperti itu. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada konsep karya tari kreasi, yang kedua ada teknik karya tari kreasi, dan yang ketiga ada prosedur karya tari kreasi. Apa sih konsep karya tari kreasi itu? Nah, di sini ada pengertiannya, yaitu konsep dapat menyatukan beberapa gagasan, peristiwa, fenomena sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, di sini juga konsep karya tari dapat tercipta oleh para seniman, dilihat dari lingkungan sekitarnya, yang dapat mendorong untuk meniru gerak-gerak yang alami. Jadi dilihat oleh para seniman itu dari kesehariannya. Selanjutnya diolah dengan digayakan atau digerakkan sehingga menjadi sebuah karya tari. Nah, selanjutnya ada proses pengolahan gerak yang dilakukan dengan cara dipraktekkan sehingga dapat memperindah atau stilatif. Bisa juga dengan merubah gerak, karena kreasi ini dapat dirubah ya gerakannya, sehingga berbeda dari gerak asalnya, atau disebut juga distortif. Contoh, tari petani dan tari nelayan. Nah, itu kan dari kegiatan sehari-hari manusia ya. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa dapat ditirukan atau imitatif kehidupan manusia. Sama halnya dengan tari merak yang berada di Sunda atau Jawa Barat, yang tercipta oleh seniman karena ketertarikannya pada keindahan dan perilaku kesehariannya melihat tari merak. Seperti itu. Kemudian, konsep juga terdiri dari 3 macam. Ada yang pertama tenaga, kemudian ruang, dan waktu atau tempo. Yang pertama yaitu tenaga. Tenaga di sini terdapat 3 bagian lagi, yaitu ada kuat, sedang, lemah. Kalian mungkin sudah bisa membedakan ya. Kalau tenaga yang kuat itu kita aplikasikan kepada binatang gajah, itu pasti kuat. Yang sedang ada rusa, dan yang lemah bisa kita aplikasikan siput. Nah, dalam tarian juga bisa dilihat dari tariannya yang bertenaga kuat. Nah, di sini ada contohnya, yaitu tari topeng Klana ya, dari Cirebon. Nah, ini sudah pasti tenaganya kuat, berbeda dengan tari saman. Nah, di sini tari saman meskipun duduk membutuhkan tenaga. Tenaganya cuma tidak sekuat tari topeng. Jadi, tari saman bisa dikatakan tenaganya sedang. Dan yang lemah, kalau lemah itu lebih kepada tarian klasik, yaitu Sekar Putri. Mungkin kalian sudah pernah dengar ya tari Sekar Putri, karena itu tari yang sangat dasar untuk kalian bisa menari. Selanjutnya yang kedua, ada ruang. Di dalamnya terdiri dari 3 bagian.
ada luas, sedang, dan sempit. Nah, di sini ibu tidak akan menjelaskan terlebih dahulu karena harus dengan gerakannya agar kalian paham. Nanti ibu akan membuat video khusus untuk kompetensi dasar 4.1 yang dimana kalian juga nanti mampu untuk menirukan gerakan tersebut sebagai nilai keterampilan. Selanjutnya, yang ketiga ada waktu atau tempo. Nah, di sini sudah jelas lebih kepada iringan musik dari tarian yang akan dibawakan nanti. Ada cepat, sedang, dan lambat. Nah, ini biasanya menjadi satu kesatuan dalam tarian tersebut. Jadi ada lambatnya, ada sedangnya, ada cepatnya. Namun kalau dilihat dari contoh bagian yang biasanya tarian cepat itu dari Bali, Papua. Kalau sedang banyak. Dari Jawa Barat bisa, dari Jawa Tengah juga bisa, dan masih banyak. Kemudian yang lambat dari Jawa Barat, misalnya tari Sekar Putri, tari yang lebih mengarah kepada lemah lembut. Seperti itu. Teknik karya tari kreasi. Dari teknik ini, bahwa pengalaman terhadap teknik gerak tari adalah dasar untuk mengeksplorasi macam teknik gerak yang dapat dirangkai menjadi sebuah tarian. Penguasaan teknik gerak dasar tari sekaligus menjadi tolak ukur mengenai nilai keindahannya. Nah, jadi dalam menari itu tidak asal-asalan, memiliki teknik agar terlihat indah untuk orang yang melihatnya. Nah, kebetulan kita sekarang belajar tari kreasi, jadi kita dapat mengeksplorasi gerak-gerak yang nanti kalian dapatkan dari mana saja. Jadi tidak terpatok sesuai dengan tari klasik. Nah, ini ada teknik gerak dasar yang terdiri dari pertama, gerak kepala, kedua, gerak badan, ketiga, gerak tangan, dan yang keempat, gerak kaki. Dari teknik ini dapat dikembangkan dan diterapkan menjadi sebuah kesatuan tarian yang utuh. Nah, ini terdapat beberapa contoh gerak. Yang pertama ada gerak kepala, kedua gerak badan, dan yang ketiga gerak tangan. Nah, kalian sekarang perhatikan saja terlebih dahulu sebisa kalian sampai mana. Nanti ibu akan membuatkan video dari kepala sampai kaki sehingga kalian dapat mengikuti serta hafal dalam gerak maupun nama dari gerak tersebut. Ini yang keempat, yaitu gerak kaki. Sudah sangat terlihat di sini gerak kaki laki-laki lebih lebar dan gerak kaki perempuan lebih sempit. Nah, dikatakan tadi pada konsep ada ruang itu, ruang kan dibagi tiga, ada luas, sedang, sempit. Nah, disinilah disebutnya ruang yang sedang, ruang yang luas atau lebar, dan ruang yang sempit. Dilihat dari gerakan atau karakter yang nanti akan dibawakan oleh si penari tersebut.
Yang terakhir, pada kompetensi 3.1, yaitu prosedur karya tari kreasi. Yang pertama ada eksplorasi. Di sini sudah jelas bahwa eksplorasi ini membutuhkan ide-ide yang berimajinasi, gerak-gerak yang bebas, karena tari kreasi itu tidak terpatok dan bisa diubah. Sedangkan tari klasik, nah itu terpatok, tidak boleh dirubah. Jadi sesuai, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan dalam tarian tersebut. Kemudian improvisasi. Nah ini pengalaman secara spontanitas untuk mencari teknik gerak yang telah diperoleh pada waktu eksplorasi. Nah, biasanya kalau improvisasi ini pengalaman ibu di saat sedang menari, terus kita lupa gerakannya. Nah, kita itu harus sudah punya gerakan yang lainnya, jadi sudah memikirkan, aduh setelah ini apa, meskipun kita salah, jadi tidak terlihat kalau orang yang melihat kita sedang menari, padahal kita salah. Nah, itu disebut improvisasi. Yang ketiga ada evaluasi. Nah, ini pengalaman untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap improvisasi. Nah, misalnya di sini kalian sudah mendapatkan gerak ya, dari setiap orangnya 1x8 misalnya. Nah, setelah dilihat-lihat ada yang tidak sesuai gerakannya. Nah, ini dijadikan bahan evaluasi. Mengapa tidak bisa disatukan dengan gerakan-gerakan yang lain? Mungkin karena terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga tidak pas disatukan dengan yang lainnya, gerak-gerak yang lainnya, untuk dijadikan sebuah tarian. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada komposisi. Nah, komposisi di sini tujuan akhir dari ketiga rangkaian tadi, dari eksplorasi, improvisasi, kemudian evaluasi. Nah, komposisi ini gerak-gerak yang sudah kalian sortir, yang sudah dipilih, yang sekiranya layak untuk dijadikan sebuah tarian itu seperti apa. Nah, komposisi ini disatukan secara keseluruhan sehingga menjadi sebuah tarian. Begitu. Alhamdulillahirrabbilalamin.